Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita bakal melanjutkan kembali materi kita yang sebelumnya yang membahas tentang fungsi input. Untuk materi kedua ini kita akan membahas mengenai kondisi atau percabangan di mana biasa dinamakan sebagai if dan else. Jadi if dan else itu sebenarnya apa sih? Jadi if dan else itu sesuai dengan artinya jika dan kecuali. Itu maksudnya adalah ketika kita menemukan sebuah permasalahan dan kita di situ diharuskan untuk menentukan kondisi. Misalnya kita ingin menentukan kalau kondisinya A, dia akan mengeluarkan pernyataan A. Jika kondisinya B, dia akan mengeluarkan pernyataan B. Nah, kalau kondisi seperti itu bisa kita buat di Python tuh dengan sintaks yang seperti ini. Misal kita di sini kita punya variabel yang namanya angka. Nilainya adalah kita masukin misalnya 10. Nah, kita masuk kondisi sini jika angka ini nilainya sama dengan 10, maka dia akan mengeluarkan pernyataan angka ini bernilai 10. Tapi jika tidak, dia akan mengeluarkan pernyataan angka ini bukan bernilai 10. Nah, maksud dari sintaks ini tuh apa sih maksudnya? Jadi begini, jadi kita kan sudah memasukkan nilai ke variabel angka ini dengan nilai 10. Ini kan 10. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah kondisi. Kalau angka ini bernilai sama dengan 10, ingat ya teman-teman, kalau untuk di kondisi seperti ini untuk perbandingan, kita gunakan dua buah tanda sama dengan. Itu maksudnya adalah kita membandingkan sebuah nilai dengan nilai yang lain. Kalau cuma satu sama dengan, ini kan maksudnya kita memasukkan variabel angkanya dengan nilai 10. Nah, kalau sama dengan ada dua, itu maksudnya kita membandingkan. Jadi, jika angka ini bernilai sama dengan 10, maka dia akan mengeluarkan pernyataan angka ini bernilai 10. Tapi jika tidak, dia akan mengeluarkan pernyataan angka ini bukan bernilai 10. Oke, coba kita run dulu programnya. Nah, di sini keluar itu angka ini bernilai 10. Kenapa yang keluar yang atas, bukan yang bawah? Ya karena kondisi yang kita buat ini memenuhi persyaratnya ini. Nah, gimana kalau misalnya angkanya kita ganti? Misalnya angkanya kita ganti 8 deh. Nah, kalau angkanya kita ganti 8, kita run lagi. Nah, yang keluar adalah yang bawah. Angka ini bukan nilai 10. Kenapa? Karena pernyataan pertama itu salah. Jika angka ini bernilai 10, sedangkan di sini kita memasukkan variabel angka itu dengan angka 8. Makanya dia akan mengabaikan mengabaikan perintah yang ini, kemudian dia akan melanjutkan program yang ini. Jadi begitu. Kalau dia angkanya ini sesuai dengan angka yang kita masukin tadi, dia akan menjalankan yang ini. Tapi jika tidak, dia akan menjalankan else. Gimana kalau kita mau buat dua kondisi atau lebih? Misalnya begini, kita buat kita buat variabel baru misalnya number. Number ini kita masukin angkanya misalnya adalah berapa ya? 14 deh. Yang 14. Kita buat kondisi pertama jika number sama dengan jika number lebih besar dari 14, maka kita print number lebih besar dari 14. Nah, kalau kita mau buat dua buah kondisi atau lebih, lebih dari dua kondisi,
maka kita bisa masukkan kode atau sintaks yang namanya elif. Jadi kalau di Python itu namanya elif. Elif itu sebenarnya sama aja dengan else if yang ada di C++. Cuman ya, namanya aja yang beda. Elif number. Kalau kita memasukkan kondisi misalnya jika number kurang dari 14, maka dia akan mengeluarkan pernyataan number lebih kecil dari 14. Nah, ini ada dua kondisi nih. Ketika number lebih besar dari 14, dia akan mengeluarkan pernyataan yang ini. Tapi jika number lebih kecil dari 14, dia akan mengeluarkan pernyataan yang ini. Baru kita buat lagi pengecualiannya. Pengecualian. Else. Print number sama dengan 14. Nah, di sini ada tiga kondisi. Kalau variabel pertama bernilai benar, kita keluarkan yang ini. Ini kondisi pertama. Tapi jika ternyata kondisi pertama itu bernilai salah, maka dia akan menjalankan atau mengecek kondisi kedua. Kalau masih salah juga, barulah dia akan menjalankan kondisi ketiga. Nih, tambah sama dengan 14. Ini kita clear dulu. Coba kita jalankan. Atau ini bisa kita buat komentar dulu. Kita hapus saja dulu. Biar kelihatan. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini yang keluar malah yang terakhir. Number sama dengan 14. Kenapa bisa gitu? Karena kan di sini kita udah masukin nih variabel number dengan bilangan 14. Nah, ketika kita membuat kondisi, kondisi pertama bernilai salah. Karena number ini di sini lebih besar dari 14. Sedangkan number kita sama dengan 14. Maka ini salah. Kondisi pertama itu bernilai salah. Kondisi kedua, number lebih kecil dari 14. Sedangkan kita buat number lebih besar, sama dengan 14. Nah, kondisi kedua juga salah. Ketika kondisi pertama, kedua ini salah semua, barulah dia menjalankan kondisi ketiga. Number sama dengan 14. Jadi begitu caranya ketika kita ingin membuat sebuah kondisi atau percabangan menggunakan if dan elif di Python. Oke, mungkin segini dulu penjelasan saya mengenai if dan elif. Semoga teman-teman dapat memahami dengan mudah. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.